Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Hadirin, selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan diberikan rezeki yang berkah, yang bermanfaat, dan dimudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syaratnya takbiratul ihram dalam kitab Safinatun Najah yang tadi belum saya sempat jelaskan. Perlu kita ketahui bahwa sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Untuk itu kita harus melaksanakan sholat tersebut dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Untuk itu mudah-mudahan penjelasan saya ini nanti bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi anak-anak kami yang sedang dalam tahap belajar kitab Safinatun Najah. Amin ya rabbal alamin. Syarat takbiratul ihram itu tadi yang telah saya bacakan itu ada 16. Dari ke-16 tersebut saya akan menjelaskannya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Yang pertama, bahwa takbiratul ihram itu harus menggunakan lafal jalalah dan menggunakan lafal akbar. Jadi ketika kita takbiratul ihram tidak boleh menggunakan kata lain atau lafal lain selain lafal Allahu Akbar. Semisal kita menggantinya dengan lafal Allah Jallahu atau Allahur Rahman atau Allahur Rahim dan seterusnya. Kita tidak bisa dan tidak boleh menggunakan kata tersebut. Jadi intinya bahwa lafal takbiratul ihram itu sudah menggunakan lafal Jalalu atau Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, lafal takbiratul ihram itu tidak boleh diganti dengan bahasa lain kecuali menggunakan bahasa Arab. Misalnya karena kita saking susahnya mengucapkan lafal Allahu Akbar, lalu kita dengan sendirinya mengganti lafal Allahu Akbar tersebut menjadi Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung atau Subhanallah atau Astagfirullah atau La ilaha illallah. Itu tidak bisa sama sekali. Di satu sisi, selain takbiratul ihram itu menggunakan lafal bahasa Arab dan lafalnya pun sudah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak boleh menambahkan wawu yang hidup atau yang mati di antara kedua lafal tersebut. Jadi dalam lafal Allahu Akbar itu di tengah-tengahnya ditambahkan wawu menjadi lafal Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Atau sebelum lafal Jallah, itu sebelum lafal Allah itu ditambahkan wawu menjadi Wallahu Akbar. Itu juga tidak bisa. Itu tidak termasuk dalam syarat takbiratul ihram. Yang selanjutnya, kita juga tidak boleh memanjangkan huruf alif lafal takbiratul ihram tersebut. Jadi kita tidak boleh memanjangkan lafal alif dan baknya lafal Allahu Akbar. Tetap menjadi Allahu Akbar, tidak boleh menjadi
Allahu Akbar, tidak bisa. Kita harus membacanya sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah kita tahu. Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian membaca kalimat takbiratul ihram itu dilakukan ketika sedang dalam berdiri akan melaksanakan sholat. Kalau kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berdiri, maka harus berdiri. Dan dalam pengucapan tersebut harus menghadap ke arah kiblat. Karena kita akan melaksanakan sholat, jadi lafal takbiratul ihram tersebut harus digunakan atau harus dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan sholat, dan harus menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah barat, bukan ke arah timur, bukan ke arah selatan, ke utara, ke atas, atau ke bawah. Kecuali kalau misalnya kita itu tidak sedang akan melaksanakan sholat. Misalnya kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada petir, ada geluduk, kita mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah atau Masya Allah dan seterusnya, itu boleh seperti itu. Kemudian ketika kita mengucapkan takbiratul ihram tersebut juga dilakukannya ketika waktu sholat itu sudah masuk. Kalau misalnya waktu sholat itu belum masuk, maka tidak bisa dan tidak boleh dilaksanakan lafal takbiratul ihram tersebut, karena waktunya belum masuk waktu sholat. Misalnya kalau kita mau melaksanakan sholat asyar, ternyata kita takbiratul ihram itu masih dalam waktu zuhur, dan itu tidak bisa, dan itu bisa mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya sholat kita. Yang selanjutnya perlu diketahui bahwa takbiratul ihram itu adalah lafal Allahu Akbar dan dalam bahasa Arab. Pelaksanaannya ketika kita takbiratul ihram itu, kita juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Di dalam kitab Safinatul Najah itu dijelaskan bahwa ada empat tempat kita itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Di mana sajakah itu? Yang pertama, kita itu mengangkat kedua tangan ketika akan memulai sholat. Pada waktu takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ketika kita akan melaksanakan ruku, ya, ketika kita akan melaksanakan ruku, nah kita itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Kemudian yang ketiga, itu kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar itu ketika kita i'tidal, yaitu berdiri setelah dari ruku. Itu. Kemudian yang keempat, disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang keempat itu adalah ketika kita berdiri dari tasyahud awal atau tahiyat awal, ya. Jadi ketika kita setelah tahiyat awal kemudian kita berdiri, nah disitulah kita itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Jadi itu yang saya jelaskan, bahwa mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, dan mengucapkan takbir itu, takbiratul ihram itu hukumnya wajib, dan itu termasuk dalam rukunnya sholat dan syaratnya takbiratul ihram juga. Dan jangan lupa kata yang digunakan atau lafal yang digunakan adalah harus menggunakan bahasa Arab. Lafalnya lafal Allah dan lafal Akbar. Jadi Allahu Akbar, dan tidak boleh kita menambahkan wawu di depan lafal Allah atau di tengah-tengah lafal antara Allah dan Akbar, seperti itu.
Dan kita juga tidak boleh membacakan lafal alifnya dan lafal baknya menjadi Allahu Akbar, tidak bisa. Dan yang terakhir tadi itu, selain mengucapkan lafal takbiratul ihram juga, kita itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita di dalam 4 tempat. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram, yang kedua kita ketika akan melaksanakan ruku, yang ketiga ketika kita beritidal setelah melaksanakan ruku, dan yang keempat adalah ketika kita berdiri dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan tentang teknis terkait mengangkat kedua tangan kita agar bisa lebih paham. Jadi mengangkat kedua tangan itu juga ada sunnahnya. Apakah kita harus seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau ke depan dulu, atau langsung ke belakang, atau begini, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.